Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan gali inti dari kepemimpinan. Kita pakai materi yang Anda bagikan ya, terutama dari bab 5 buku Strategic, The Skill to Set Direction. Fokus kita nih, membongkar apa sih yang bikin pemimpin itu efektif. Kita lihat elemen krusial kayak kesadaran situasional, terus kecerdasan emosional, sama gimana membentuk filosofi kepemimpinan pribadi. Tujuannya ya seperti biasa, menyajikan intisari paling berharga buat Anda. Oke, mari kita mulai aja. Ya, jadi sumber ini ngasih definisi kepemimpinan yang ringkas banget ya, menetapkan arah dan melayani orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi bukan cuma soal mimpin di depan, tapi juga soal fasilitas, soal dukung tim. Nah, yang menarik nih ada penelitian yang dikutip di sini, katanya perilaku pemimpin itu jadi faktor nomor 1 loh dalam penilaian karyawan soal tempat kerja mereka. Wah, menarik ya. Langsung ditekankan dua sisi gitu, arah dan pelayanan. Coba kita bedah yang pertama dulu, menetapkan arah. Sumber ini kan menyoroti pentingnya kesadaran situasional. Itu gimana dijelasinnya? Tepat, kesadaran situasional ini intinya ya pemahaman mendalam soal konteks tempat kita beroperasi. Harus paham betul situasinya. Sumber ini pakai analogi yang menurut saya cukup tajam sih. Katanya, mencoba ngasih arahan tanpa diagnosis situasi yang benar itu, wah, ibaratnya malpraktik bisnis. Ibarat dokter salah diagnosis gitu ya? Nah, persis. Terus, untuk bantu itu, dikenalin konsep namanya radar kontekstual. Ini kayak semacam kerangka mental gitu, yang dianjurkan sumber ini buat aktif, memetakan, memahami faktor internal eksternal yang dinamis. Studi yang dikutip juga nguatin ini loh. Katanya, para ahli itu cenderung lebih fokus analisis konteks daripada pemula pas ambil keputusan. Oke. Jadi paham medan beraan dulu sebelum nentuin strategi. Logis banget sih ini. Nah, terus gimana sumber ini nyambungin pemahaman medan tadi ke pilar kedua, melayani orang lain? Kayaknya kecerdasan emosional jadi pusat perhatian di sini ya? Betul sekali. EI ini dianggap krusial banget buat aspek melayani ini. Penting. Sumber ini membaginya jadi 2 kompetensi utama. Ada kompetensi pribadi, nah ini soal apa yang kita sadari tentang diri sendiri. Itu mencakup kesadaran diri, ya kenali emosi sendiri, terus manajemen diri, gimana ngelola respon sama perilaku kita. Terus yang kedua, kompetensi sosial. Ini soal gimana kita paham orang lain dan berinteraksi. Ada kesadaran sosial, ngerti emosi tim gitu, sama manajemen hubungan, kemampuan adaptasi dan mempengaruhi secara positif. Jadi lengkap ya, ke dalam dan keluar. Iya. Nah, yang cukup bikin kaget nih, sumber ini nyajiin fakta kalau beberapa tahun terakhir ini lebih banyak CEO dipecat gara-gara isu perilaku yang sering banget nyangkutnya ke EI rendah dibanding karena kinerja finansialnya jelek. Wow, serius itu? Serius, ini benar-benar nunjukin ada pergeseran ekspektasi ke pemimpin zaman sekarang. Itu data yang kuat banget ya. Artinya cara memimpin sekarang jadi sama pentingnya atau malah lebih dibanding angka di laporan keuangan aja. Mengingat pentingnya EI ini, ada nggak sih alat atau teknik praktis yang disaranin di buku ini buat ngasahnya? Ada. Dan cukup praktis kok. Disebutnya checklist mendengarkan 5S. 5S, apa aja tuh? Pertama, stop. Maksudnya hentikan multitasking, fokus penuh ke lawan bicara. Kedua, still. Tenangkan pikiran kita sendiri biar benar-benar bisa nyimak. Ketiga, story. Dengerin buat paham cerita utuhnya, bukan cuma kata-katanya, termasuk emosi di baliknya. Keempat, suspend. Tahan dulu penilaian atau asumsi prematur. Terakhir, summarize. Ulangi pemahaman Anda buat konfirmasi, pastikan nggak salah tangkap. Ini kerangka bagus banget buat latih aspek penting EI, yaitu dengerin secara empatik dan aktif. Wah, praktis banget itu. Kerangka buat dengerin lebih efektif, sangat berguna sih ini. Oke, jadi selain kesadaran situasional buat arah dan EI buat pelayanan, sumber ini juga nekenin pentingnya bangun filosofi kepemimpinan pribadi. Esensinya apa nih? Filosofi kepemimpinan ini digambarin kayak fondasi personal kita sebagai pemimpin. Jadi pegangan gitu. Sumber ini mecahnya jadi 4 komponen inti. Ada nilai-nilai Anda. Apa sih yang paling fundamental buat Anda? Terus identitas kepemimpinan. Siapa Anda pas lagi mimpin? Lalu ada warisan, dampak jangka panjang apa yang pengen Anda tinggalin. Dan terakhir, prinsip-prinsip, semacam aturan main pribadi yang jadi panduan tindakan sehari-hari. Jadi kayak kompas internal gitu ya? Betul.
Nah, proses buat ngerumusinnya itu, menurut sumber ini, ya perlu refleksi. Lihat lagi pengalaman-pengalaman kepemimpinan kita yang penting, baik yang sukses maupun gagal. Dari situ digali tema sama nilai yang konsisten muncul. Baru deh, mulai bisa dirumusin identitas, warisan, sama prinsip panduan kita. Jadi, kompas moral dan operasional pribadi. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kepemimpinan efektif itu perpaduan antara visi yang jelas, yang dasarnya pemahaman konteks itu tadi, kesadaran situasional, sama kemampuan otentik buat nyambung dan dukung tim itu, kecerdasan emosional. Dan semua itu berdiri di atas fondasi kokoh, yaitu filosofi kepemimpinan pribadi yang jelas. Gitu ya? Tepat sekali. Pas banget rangkumannya. Dan menariknya, sumber ini pakai istilah trailblazers di akhir tiap bab. Itu kayak rangkuman poin kunci gitu. Mirip lah kayak yang barusan kita bahas buat bab 5 ini. Cara efektif buat nguatin pemahaman. Oke. Nah, sebagai pemikiran nutrip nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau mempertimbangkan wawasan ini ya soal pentingnya konteks, kekuatan AI, sama kejelasan filosofi pribadi, kira-kira area mana nih dalam pendekatan kepemimpinan Anda sendiri? Atau mungkin cara Anda menilai pemimpin lain yang sekarang rasanya perlu Anda periksa atau dalami lebih lanjut?